di IG sekarang kan banyak ngomongin ya nggak di IG sih, nggak di IG aja tapi di TikTok bareng. Oke ki wong ngomong niki sebagai saya seorang menantu juga seorang mertua, kalau kita hidup satu atap itu kalau nggak menantunya yang sengsara atau mertuanya kena stroke, itu kata-katanya di IG Instagram. Kalau nggak gitu kemarin aku ndelok apa itu jenenge ndelok apa sih anune Hanan Ataki iku ana wong wedok dadi dhek rabi ketok iki wong wedok iki dhek dari keluarga yang berada, sedangkan yang laki-laki dari keluarga yang biasa-biasa aja. Terus wong wedok iki apa jenenge menikah, setelah menikah dan punya anak, tapi selama menikah dia hidupnya kan dengan mertua. Karena pekerjaan si suaminya yang biasa-biasa aja dan dengan gaji yang biasa-biasa aja, maksudnya lebih dari si perempuan, dan si perempuan ini ngomong kepada suaminya kalau oke mas, gak apa-apa, aku gak sampe nafkahi sampean parengi ibu sampean gak apa-apa, aku ridho, aku ikhlas. Tapi ternyata Tuhan berkata lain dan ya bercerai karena suaminya memilih ibunya. Dan si perempuan ini ya sudah ya menerima talak dari suaminya, bahwa suaminya itu lebih memberatkan ibunya dibandingkan anak dan istrinya, padahal anaknya masih bayi usia sekitar 4 bulan kayaknya. Menurut Bibi dari segi santri, Bibi kan seorang santri ya, dan ini kan bukan seorang santri, itu bagaimana yang jelas kan kalau hidup kalau bisa, maksudnya ya karena istri kan ya istri itu adalah orang lain yang dibawa ke keluarganya si laki-laki. Bagaimana maksudnya tanggapannya Vivi dengan video yang rame akhir-akhir ini? Ya seperti itu, kalau kita satu atap dengan mertua, kalau enggak istri yang sengsara atau mertua yang sengsara. Itu bagaimana Vivi tanggapannya sebagai seorang santri? Apakah membela seandainya Bibi di posisi yang laki-laki itu tadi, membenarkan seorang suami itu bercerai dengan istrinya dan menelantarkan anak istrinya, dan dia lebih memberatkan ibunya karena ya dia yakin itu surga itu di telapak kaki ibu. Bagaimana kah tanggapan Bibi? Karena ya bisa iya, bisa tidak. Masalahnya gini, kan mesti kadang seorang istri itu mesti bilang gini, awakmu milih aku apa milih ibumu? Dan pertanyaan yang dilontarkan istri yang semacam itu adalah pertanyaan bodoh dan tidak perlu dijawab. Sak piye-piyene jenenge seorang laki-laki itu mesti ya mencintai istrinya juga mencintai ibunya, dengan harapan mesti kabeh akur, kabeh jadi satu. Ya tapi kan kalau di dalam sebuah rumah kan ratunya itu hanya satu, maksudnya gitu loh, ratunya kan hanya satu. Kalau ada 2 ratu kan ya tidak mungkin, kecuali kalau rumahnya sebelahan, dapurnya berbeda, dan kamar mandi terpisah, itu
beda lagi ceritanya. Kalau satu atap kan gimana? Makanya ketika aku Rabi berusaha mungkin untuk tidak satu atap dengan mertua, meskipun di awal-awal mungkin berapa bulan itu berusaha untuk cari kontrakan. Ya memang harapannya itu biar tidak terjadi konflik. Kita sangat sayang dengan mertua, kita sangat sayang dengan orang tua, kita juga sayang istri. Makanya untuk menghindari itu agar tidak terjadi konflik, kita cari kontrakan, ya kan? Kita cari kontrakan sedapat mungkin. Dan ternyata ketika kita ngontrak, kita itu kehabisan uang. Ya. Karena masa kontraknya sudah habis. Terus akhirnya kita kembali lagi ke rumah orang tua. Orang tua itu kebetulan menjadi orang mertua saya. Itu sekitar 1 atau 2 bulan. Terus kita sedapat mungkin bagaimana agar dapat kontrakan lagi atau dapat rumah, ya kan? Terus akhirnya kita timbang-timbang, kita berpikir waktu itu harga kontrakan sama kita DP rumah itu tinggal nambah sedikit. Akhirnya kita putuskan untuk cari rumah sendiri, rumah subsidi, ya apa adanya lah. Dan waktu kita pindah ke rumah itu ya belum punya apa-apa, dapur juga belum punya. Kita ada 2 kamar di rumah yang kita tinggali, satunya untuk tidur, satunya untuk masak. Ya salah satu tujuannya itu agar hubungan kita tadi dengan mertua itu agar tidak terjadi konflik. Masalahnya yang saya alami waktu itulah, waktu itu karena di samping juga pendapatan saya, keluarga kecil saya yang nunut itu masih minim banget. Dan sekarang ya alhamdulillah ya begini-begini. Itu ketika kita keluar beli apa misalnya, itu kalau beli 2, misal kita untuk membelikan kok terasa berat, kalau nggak dibelikan itu kok nggak enak juga. Akhirnya kan jadi enak nggak enak semacam itu 1 atau 2 bulan sebelum kita menempati rumah ini. Terus akhirnya kita memutuskan untuk ya pindah rumah ini. Terus akhirnya kita berumah sendiri. Bukannya kita nggak suka dengan mertua, tapi ya itu tadi, njagani biar tidak terjadi konflik. Terus ini ya, terus tanggapan Bibi soal wanita yang diceraikan demi ibunya, tapi padahal dia sudah memiliki anak, itu bagaimana hukumnya? Karena itu tadi, orang sudah menikah itu mesti juga mencintai istrinya, juga mencintai orang tuanya. Tapi kalau di posisi itu mesti derajatnya istri sama ibu itu derajatnya tinggi seorang ibu. Tinggi seorang ibu, jadi bagaimanapun ketika kan mestinya orang cerai itu mesti ada omong-omongan, dan ketika cerai itu mesti omong-omongan itu tidak adanya titik temu di situ. Tapi kalau di situ ada titik temu, mestinya ya nggak sampai bercerai mestinya. Itu mestinya bercerai itu faktor 1. Kalau misal yang memang banyak terjadi kan ada pihak ketiga, faktor ekonomi atau apa. Tapi kalau hubungan antara orang tua tadi itu mestinya bisa diomongkan.
Meskipun juga misal tadi kan ada apa, faktor ekonomi, faktor pihak ketiga, itu juga bisa diomongkan. Tapi kalau itu kan ranahnya sudah ranah memalukan gitu. Iya. Sudah ranah memalukan. Tapi kalau dengan orang tua itu memang derajatnya apa enggak? Al jannatu, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Dan seorang apa namanya, Wanita, seorang istri itu juga harus ngerti bahwa laki-laki itu meskipun sudah menikah, penghormatan kepada ibunya itu tetap harus lebih diutamakan. Penghormatan. Tapi semuanya ketika ada apa-apa pasti bisa diomongkan. Nah, kalau memang sudah tidak bisa diomongkan, ya itu tadi mungkin kejadiannya mungkin bisa cerai atau apa-apa, mesti itu. Konflik itu terjadi ya bisa dari apa saja memang. Enggak hanya Kadang faktornya yang kayak itu tadi di cerita awal tadi, ya wes awakmu karo ibumu. Kadang itu memang ada rasa cemburu dari seorang istri terhadap dia ke ibunya, entah itu perlakuan apa atau perlakuan apa. Dulu pernah apa ya, itu kalau tadi kan dihubungkan dengan agama kayak gini misalnya. Jadi perumpamaan itu nggak tahu pernah dipakai perumpamaan apa Prof Mahfud apa siapa itu ya. Jadi ketika ada orang memilih antara awakmu milih Pancasila atau milih Islam dasar, itu tidak bisa dibandingkan. Sebagai warga negara Indonesia yang Islam atau orang Islam yang warga negara Indonesia, itu pasti cinta Pancasila juga cinta Islam. Itu tidak bisa dibandingkan. Dan pertanyaan itu nek tanya semacam itu mesti orang yang nggak tahu itu posisinya itu sama-sama urgennya, dan itu tidak bisa dibandingkan. Sama pembandingannya kayak tadi, milih ibumu apa milih aku, itu ketika diutarakan seorang wanita itu tidak bisa dibandingkan. Itu masanya semuanya pasti dicintai itu begitu. Oke, terima kasih ya Bi untuk penjelasannya. Jadi doakan Mimi itu menjadi istri yang solihah, menantu yang solihah, dan ibu yang mar'atus solihah. Amin. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Like, comment, dan subscribe.